Kala itu di Jawa Tengah, kisaran tahun 2020, tahun itu menjadi titik balik yang paling menyakitkan dalam hidup Dani. Ketika dunia sedang diliputi ketakutan karena pandemi yang menyebar tanpa kendali, ia justru harus menghadapi kehilangan yang jauh lebih pribadi. Ibunya, satu-satunya orang yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, meninggal dunia setelah berbulan-bulan berjuang melawan penyakit. Perempuan yang sejak kecil mengajarinya berdiri tegak, yang selalu menyambutnya pulang dengan senyum dan masakan hangat, kini telah pergi meninggalkan kehampaan yang tak tergambarkan. Sejak jenazah sang ibu dimakamkan, rumah yang dulunya terasa hidup berubah drastis. Dinding-dindingnya tak lagi memantulkan suara tawa atau lantunan zikir dari mulut sang ibu. Tirai-tirai tipis yang dulu berkibar ringan kini menggantung lesu, dan udara dalam rumah itu seakan-akan membeku. Setiap sudut terasa kosong, dan waktu seolah berjalan lambat, menambah panjang setiap detik yang ia lewati sendirian. Sinar matahari yang masuk dari celah jendela pun tak mampu mengusir bayangan duka yang menggantung di langit-langit rumah. Dani memutuskan untuk tetap tinggal di rumah tersebut, walaupun beberapa kerabat menyarankannya untuk tinggal sementara di tempat saudara. Alasannya sederhana. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan tempat terakhir sang ibu menghembuskan napas. Ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga kenangan itu tetap utuh. Ia tak ingin rumah itu ditinggalkan begitu saja, karena di sanalah segala kenangan masa kecilnya tertanam, dari suara genteng bocor saat hujan, aroma tumisan pagi hari, hingga suara batuk kecil ibunya sebelum tidur. Namun, sejak malam pertama ia tidur sendiri, keanehan mulai terasa. Bukan hanya karena sunyinya, tapi ada semacam tekanan halus dalam udara, seperti seseorang sedang memperhatikannya dari sudut ruangan. Awalnya, ia mencoba menyangkal perasaannya. Ia berpikir semua ini hanyalah efek psikologis dari duka yang belum sembuh. Tapi perasaan itu tak juga hilang. Justru semakin menjadi setiap malam. Beberapa hari setelah tahlilan, gangguan pertama muncul. Saat sedang mencuci piring di dapur malam hari, Dani mendengar suara ketukan pelan dari arah kamar mandi belakang. Bukan suara air menetes atau hewan kecil, tapi ketukan yang teratur dan berulang. Seperti seseorang mengetuk pintu dengan punggung jari. Ia berhenti menahan napas, lalu berjalan pelan ke arah kamar mandi. Tapi saat ia mendekat, suara itu hilang. Hanya keheningan dan lampu temaram yang menemaninya. Keesokan malamnya, suara ketukan itu kembali. Kali ini lebih keras dan datang dari dinding bagian dalam kamar mandi. Tempat terakhir almarhumah dimandikan sebelum disalatkan dan dibawa ke pemakaman. Setiap kali suara itu muncul, udara di sekeliling kamar mandi menjadi lebih dingin dan aroma bunga melati perlahan-lahan menyelimuti ruangan. Aroma yang persis sama seperti yang biasa digunakan ibunya untuk menyimpan kebaya putih di lemari kayu tua di kamar depan. Puncaknya terjadi ketika Dani hendak mencuci muka sekitar pukul 2 dini hari. Ia membuka pintu kamar mandi dan seketika aroma melati yang sangat pekat menerjang hidungnya. Tidak seperti sebelumnya yang samar, kali ini baunya begitu kuat, seperti seseorang menaburkan bunga segar di seluruh ruangan. Ia berdiri kaku di ambang pintu, tatapannya tertuju pada cermin yang tergantung di dinding. Dalam refleksi samar yang terpantul oleh lampu kuning kusam, ia merasa seperti ada sosok lain berdiri di belakangnya. Meskipun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa.
Dengan langkah cepat dan detak jantung tak beraturan, ia menutup pintu kamar mandi dan kembali ke kamar tidur. Namun malam itu, tidurnya tak tenang. Dalam mimpinya, ia melihat sosok ibunya duduk di kursi rotan di ruang tamu, mengenakan kebaya putih bersih dan kain batik kesayangan. Wajahnya datar, tak tersenyum, tak bersuara. Ia hanya menatapnya tajam dengan mata yang penuh kesedihan. Dani mencoba bicara, mencoba mendekat, namun seolah ada jarak tak kasat mata yang menghalangi. Sosok itu kemudian bangkit perlahan dan berjalan ke arah kamar mandi, lalu menghilang di balik pintu yang tertutup perlahan dengan bunyi berderit panjang. Pagi harinya, ia terbangun dalam kondisi tubuh dingin dan kepala berat. Saat membuka jendela kamarnya, ia mendapati tirai melambai pelan, tertiup angin dari jendela yang sudah terbuka sedikit. Padahal semalam ia ingat betul sudah menutup rapat semuanya. Saat itu pula, aroma samar melati kembali menyapanya, membuatnya terdiam lama sambil menatap keluar jendela. Di benaknya mulai tumbuh sebuah kesadaran bahwa mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Bahwa kepergian sang ibu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Suara langkah pelan dari arah dapur, bayangan melintas di balik pintu, dan aroma melati yang tiba-tiba muncul di tempat-tempat yang tak semestinya. Dani mulai mencatat jam-jam munculnya kejadian aneh itu, mencoba mencari pola. Namun semua terasa acak, seolah ada sesuatu yang bermain-main dengannya, atau justru mencoba menyampaikan pesan yang belum ia pahami. Di titik itu, ia mulai bertanya-tanya, apakah ibunya benar-benar sudah tenang di alam sana? Ataukah ada sesuatu yang masih mengikat, yang belum sempat disampaikan sebelum ajal menjemput? Sejak gangguan malam itu, Dani mulai merasa hari-harinya tak lagi sama. Siang hari ia masih bisa beraktivitas dengan tenang, walau bayang-bayang malam sebelumnya selalu membayangi pikirannya. Namun begitu senja mulai datang dan cahaya matahari terakhir menyentuh jendela, kegelisahan itu perlahan merayap. Ia mulai menutup jendela lebih awal, menggembok pintu belakang sebelum maghrib, dan selalu memastikan semua lampu menyala. Tapi tetap saja, perasaan tak nyaman itu tak juga hilang. Malam keempat setelah mimpi melihat ibunya di ruang tamu, kejadian yang lebih aneh kembali terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, saat Dani tengah mencoba tidur dengan televisi menyala sebagai hiburan, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan dari kamar mandi, tapi dari dinding luar kamarnya. Suaranya pelan namun teratur. 3 ketukan. Hening. Lalu 3 ketukan lagi. Seolah ada seseorang di luar sana yang ingin dipersilakan masuk. Dani bangkit dari tempat tidur, menahan napas sambil melirik jam dinding. Jarumnya menunjukkan pukul 1:13. Ia mendekati jendela dengan perlahan, mencoba mengintip keluar, tapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Lampu teras yang biasanya ia nyalakan, entah mengapa malam itu mati. Padahal sore tadi ia masih ingat betul telah menggantinya dengan bohlam baru. Ketika ia membuka gorden dan menempelkan wajah ke kaca, tubuhnya mendadak kaku. Ada bayangan gelap berdiri diam di pojok halaman, tepat di bawah pohon mangga tua. Sosoknya tak jelas, namun tinggi besar dan tak bergerak sedikit pun. Tanpa pikir panjang, ia menutup tirai dan mundur beberapa langkah. Ketika ia duduk di kasurnya, ponsel yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Panggilan masuk.
Nama ibunya yang muncul di layar membuatnya tercekat. Itu nama kontak ibunya yang sudah tak aktif sejak kepergiannya. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Suara deringnya begitu nyaring di tengah keheningan malam. Dengan ragu, ia tekan tombol jawab dan tempelkan ponsel ke telinga. Tak ada suara, hanya bisikan samar yang tak bisa dipahami. Lalu terdengar bunyi napas pelan, dalam, seperti seseorang baru saja menarik napas panjang. Dani membeku. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Saat hendak menutup telepon, suara lirih tiba-tiba terdengar. Suara perempuan, familiar, namun lemah. Kenapa lampunya mati? Ibu nggak bisa lihat jalannya. Seketika itu juga, Dani menjatuhkan ponselnya ke lantai. Suara itu berhenti. Telepon terputus sendiri dan layar kembali gelap. Ia terduduk lama, tubuhnya gemetar, otaknya menolak untuk mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ia coba memeriksa riwayat panggilan, namun tidak ada satupun panggilan masuk tercatat. Bahkan nama kontak ibu pun telah hilang dari daftar kontak. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk memeriksa halaman rumah. Di bawah pohon mangga tempat ia melihat bayangan semalam, tanah tampak sedikit becek dan seperti baru saja diinjak seseorang. Tak jauh dari situ, terdapat bunga melati yang berserakan, segar dan masih basah. Padahal, ia tak pernah menanam bunga itu di sana. Hari-hari selanjutnya, kejadian aneh itu terus berlanjut. Kadang ia mendengar suara orang berjalan di dapur. Kadang, kursi di ruang makan bergeser sendiri. Dan sesekali, lampu di kamar mandi menyala dengan sendirinya, meski saklarnya dalam posisi mati. Dani mulai merasa bahwa apapun yang terjadi, sosok ibunya belum benar-benar pergi. Tapi yang lebih mengusik pikirannya, apakah itu benar ibunya? Atau ada sesuatu yang lain yang menyamar dengan wujudnya? Ia pun mulai mencari tahu. Ia bertanya ke beberapa tetangga yang lebih tua, mencoba mencari penjelasan atas mimpi dan kejadian-kejadian itu. Salah satu tetangga yang cukup dituakan, Bu Saroh, mengatakan bahwa terkadang arwah orang yang meninggal belum tenang jika masih ada keinginan atau pesan yang belum tersampaikan. Apalagi jika kematiannya terjadi di tengah masa pandemi, di mana banyak keluarga tak sempat mengucapkan selamat tinggal secara layak. Penjelasan itu membuat Dani termenung. Ia teringat bahwa seminggu sebelum ibunya meninggal, ia sempat berselisih karena pekerjaan. Ibunya meminta ia pulang lebih awal untuk membantunya memetik daun kelor di belakang rumah. Namun karena sibuk dan kesal, ia pulang larut dan melewatkan permintaan kecil itu. Kini, permintaan sederhana yang diabaikan itu seolah menjadi beban besar dalam pikirannya. Saat malam tiba lagi, ia duduk sendiri di ruang tamu, menyalakan lampu-lampu, dan meletakkan bunga melati di atas meja kecil tempat ibunya biasa menaruh minuman. Ia mencoba berbicara lirih ke udara, meminta maaf atas sikap kasarnya, dan berjanji akan menjaga rumah itu dengan baik. Namun ketika ia mematikan televisi dan bersiap tidur, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini bukan di kamar mandi, bukan di dinding, tapi dari balik pintu kamarnya sendiri. Suara itu pelan, teratur, 3 ketukan, diam, lalu 3 ketukan lagi. Dani hanya bisa terdiam, tak berani membuka pintu. Hatinya berdebar keras. Dalam diamnya ia sadar satu hal, gangguan ini belum selesai. Dan malam-malam berikutnya mungkin akan jauh lebih mengerikan. Hari-hari Dani terasa semakin panjang.
sementara malam-malamnya seakan menjadi ruang uji nyali tanpa henti. Gangguan demi gangguan seperti tak mengenal lelah menghantuinya. Setelah peristiwa ketukan dari balik pintu kamar malam itu, ia tidak lagi merasa aman bahkan di dalam ruang pribadinya sendiri. Waktu tidur yang sebelumnya bisa menjadi pelarian dari ketakutan, kini justru berubah menjadi awal dari ketegangan yang lebih menyesakan. Malam berikutnya, Dani mencoba untuk tidak sendirian. Ia mengundang temannya, Bagas, untuk menginap. Ia merasa butuh teman bicara, sekaligus berharap kehadiran orang lain bisa meredakan teror yang ia alami. Bagas, yang awalnya hanya menganggap cerita Dani sebagai halusinasi karena tekanan batin pasca kehilangan ibunya, akhirnya setuju juga karena melihat kondisi temannya yang semakin pucat dan sering melamun. Mereka duduk berdua di ruang tamu hingga larut malam, menonton acara televisi sambil berbincang ringan. Namun tak lama setelah jarum jam menunjukkan pukul 12:15, suhu ruangan mendadak menurun drastis. Angin dari ventilasi seolah membawa hawa lembab yang menusuk kulit. Televisi tiba-tiba mati sendiri. Lampu gantung di ruang tamu berpendar sebentar, lalu berkedip pelan seperti sesak napas. Saat itulah suara dari arah dapur kembali terdengar. Bukan lagi ketukan, melainkan bunyi gesekan seperti seseorang menyeret kaki di lantai. Perlahan suara itu semakin dekat. Dani dan Bagas saling pandang dengan napas tercekat. Bagas berdiri dan berusaha menyalakan kembali televisi, tapi alat itu tetap mati meski kabelnya masih tersambung. Tanpa berkata sepatah pun, Dani menunjuk ke sudut ruang makan. Di sana, tepat di bawah pancaran lampu yang berkedip, terlihat sesosok bayangan tinggi menjulang. Warnanya legam, nyaris menyatu dengan gelap, namun jelas terlihat berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Sosok itu tak memiliki wajah, hanya hitam pekat dari ujung kepala hingga kaki, dengan bentuk tubuh menyerupai manusia. Namun ada sesuatu yang aneh, lengannya terlalu panjang dan jari-jarinya tampak seperti ranting yang menjuntai ke lantai. Bagas mengumpat pelan, mulutnya gemetar. Ia berbisik bahwa ia juga melihatnya. Dani yang sudah terlalu sering mengalami kejadian aneh seperti itu, justru kali ini benar-benar merasa jiwanya tercekik. Sosok itu tak bergerak mendekat, tapi hanya dengan keberadaannya saja. Ruangan terasa sesak dan bau amis melayang samar di udara. Perlahan, bayangan itu memudar begitu saja, menyatu kembali dengan gelapnya tembok. Begitu sosok itu menghilang, lampu ruangan kembali stabil dan televisi menyala sendiri, menampilkan siaran berita tengah malam seperti tidak terjadi apa-apa. Bagas langsung mengajak Dani keluar rumah, menginap di rumahnya saja malam itu. Tapi Dani menggeleng pelan. Ia merasa bahwa sosok itu bukan hanya ada di rumah, melainkan menempel padanya. Keesokan harinya, Bagas tetap menemani Dani. Ia menyarankan agar Dani melakukan pembersihan rumah secara spiritual. Maka siang itu, mereka pergi menemui seorang ustadz yang dikenal memiliki kemampuan ruqyah dan sering membantu orang-orang yang diganggu makhluk gaib. Namanya Ustadz Mahrus, seorang pria paruh baya yang tinggal di ujung kampung, tak jauh dari sawah. Saat Dani menceritakan semua kejadian yang ia alami, Ustadz Mahrus hanya mengangguk pelan, lalu menatapnya lama. Dengan tenang, Ustadz itu berkata bahwa rumah Dani seperti sedang diliputi kabut hitam, pertanda ada entitas yang menetap, bukan hanya sekadar lewat. Ia pun menawarkan diri untuk datang ke rumah malam itu juga, melakukan ruqyah dan menelusuri sumber gangguan. Saat malam datang,
Ustadz Mahrus datang membawa air doa dan beberapa perlengkapan sederhana. Ia masuk ke rumah Dani dengan langkah tenang, lalu memulai pembacaan ayat-ayat suci di ruang tamu. Seiring ayat-ayat itu dilantunkan, suasana rumah kembali berubah. Angin dingin berembus tanpa sebab, dan lampu gantung bergoyang perlahan. Dani merasakan hawa rumah seperti memberontak, menolak kehadiran doa-doa itu. Tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini dari seluruh arah. Dinding, lantai, atap, jendela. Semuanya seperti mengetuk serempak. Ustadz Mahrus tetap melanjutkan bacaannya tanpa goyah. Tapi ketika ia sampai pada ayat tertentu, suara tangisan terdengar dari arah dapur. Bukan tangisan keras, melainkan isakan pelan seperti seseorang yang tersedu-sedu menahan kesedihan. Dani sontak menoleh, begitu pula Bagas. Tapi Ustadz Mahrus hanya berkata pelan, "Jangan ditengok, biar sosok itu tahu kalau kita juga tahu." Ketika ruqyah selesai, Ustadz itu menghela napas panjang. Ia berkata bahwa yang datang ke rumah Dani bukan satu makhluk, melainkan dua. Yang pertama memang sosok almarhum ibunya yang belum tenang. Tapi yang kedua adalah entitas yang menempel dari luar, bukan bagian dari keluarga, dan justru memiliki niat buruk. Sosok hitam tinggi itu bukan sekadar penampakan, tapi penunggu yang sudah lama mengincar kelemahan penghuni rumah. Dani hanya bisa tertunduk. Ia merasa rumah yang dulu penuh kenangan indah bersama ibunya, kini berubah menjadi lorong gelap tempat makhluk tak kasat mata berkeliaran. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa yang mengganggu selama ini mungkin bukan sekadar bentuk kerinduan, melainkan sesuatu yang jauh lebih jahat. Setelah ruqyah malam itu, suasana rumah memang sedikit mereda. Beberapa hari berjalan tanpa gangguan berarti. Dani mulai bisa tidur nyenyak meski rasa was-was tetap menghantui. Namun ketenangan itu hanya semu. Seolah-olah rumah itu tengah menarik napas panjang sebelum kembali menghembuskan teror yang lebih mencekik. Beberapa hari kemudian, tepat saat malam Jumat Kliwon, aroma anyir darah kembali tercium samar di dalam rumah. Kali ini datang dari arah kamar mandi belakang, ruangan yang sejak dulu sudah membuat Dani merasa tidak nyaman. Ia pun menelusuri sumber bau itu, namun tidak menemukan apa-apa kecuali dinding lembab dan lantai yang seperti baru disiram air. Malam harinya, gangguan kembali hadir. Tepat pukul 2 dini hari, Dani terbangun karena mendengar suara ketukan yang ritmis berasal dari lantai kamar. Saat ia membuka mata, tubuhnya terasa berat. Ia seperti ditekan sesuatu dari atas dadanya. Nafasnya sesak. Dan saat memaksakan diri menoleh ke arah pintu kamar, ia melihat sosok kerdil sedang berdiri di pojok ruangan. Makhluk itu mengenakan baju compang-camping dengan tubuh kotor penuh lumpur, dan matanya merah menyala menatap tajam ke arahnya. Dani ingin berteriak, namun tak bisa. Mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menatap makhluk itu yang perlahan melangkah mendekat. Suara cekikikan kecil terdengar dari makhluk itu. Saat makhluk itu sudah sangat dekat, ia tiba-tiba menghilang. Seketika tubuh Dani bisa bergerak kembali. Ia terbangun sambil terengah-engah, tubuhnya bersimbah keringat, dan ada bekas lumpur di ujung ranjang. Keesokan paginya, Dani menemukan sebuah benda kecil di depan pintu kamarnya. Sebuah liontin bundar yang usang, dengan tali yang sudah lapuk. Benda itu seperti baru saja diletakkan. Ia yakin sebelumnya tidak pernah memilikinya.
dan tak ada yang tinggal di rumah selain dirinya. Saat ia membukanya, di dalam liontin itu terdapat potongan kain putih kecil, seperti sobekan kafan, serta sejumput rambut panjang. Merasa semakin resah, Dani kembali menemui Ustadz Mahrus dan menunjukkan liontin itu. Sang Ustadz memandang benda tersebut dengan wajah serius. Ia menjelaskan bahwa liontin itu merupakan media pengikat yang biasa digunakan untuk menjadikan seseorang sebagai jalan masuk bagi makhluk gaib. Bisa jadi, kata sang Ustadz, benda itu adalah peninggalan lama yang entah sejak kapan tertanam di rumah itu, atau bahkan dikirim seseorang yang berniat jahat. Lebih lanjut, Ustadz itu menyarankan Dani untuk mengubur liontin itu jauh dari rumah, di tempat bersih dan tak dilintasi orang. Tapi Dani mengaku hatinya tidak tenang untuk melakukannya sendiri. Akhirnya, mereka sepakat untuk melakukan penguburan pada malam harinya setelah maghrib. Dani, Bagas, dan Ustadz Mahrus berjalan menuju kebun bambu di pinggiran kampung. Dengan doa-doa pengaman dan garam, liontin itu dikubur dalam tanah. Namun malam itu gangguan justru semakin menjadi. Saat kembali ke rumah, Dani memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun tiba-tiba ia tertidur dalam keadaan duduk. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu almarhum ibunya. Ibunya terlihat sangat bersedih, duduk di teras rumah dengan mata sembab. Dalam mimpi itu, sang ibu berkata lirih bahwa masih ada sesuatu yang belum ia selesaikan. Ia meminta Dani untuk membuka lemari tua di kamar sebelah dan mencari sebuah benda yang dulu selalu ia jaga. Dani terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdetak begitu cepat. Pagi harinya, ia langsung masuk ke kamar yang disebut dalam mimpi. Kamar itu sebelumnya jarang ia buka karena merupakan tempat barang-barang lama. Ia membuka lemari tua yang sudah berdebu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terbungkus kain putih. Saat dibuka, di dalamnya terdapat foto ibunya saat muda, beberapa surat doa, dan sebuah kalung yang sama dengan liontin yang ia temukan sebelumnya. Namun kali ini dalam kondisi utuh dan bersih. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Ia mulai memahami bahwa apa yang terjadi padanya bukan sekadar gangguan gaib biasa. Ada warisan spiritual yang belum terselesaikan. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan di balik kesedihan ibunya semasa hidup. Malam harinya, Dani kembali bermimpi. Kali ini lebih terang. Ia melihat ibunya berdiri di dekat jendela, mengulurkan tangan sambil berkata, "Anakku, kembalikan apa yang bukan milik kita." Kalimat itu terus bergema di telinganya, bahkan setelah ia terbangun. Setelah mimpi itu, kegelisahan Dani tak kunjung reda. Ia merasa waktu berjalan semakin lambat. Seolah-olah rumah ini mulai menjebaknya dalam lingkaran kegelapan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak menemukan kalung yang mirip dengan liontin sebelumnya, ia mulai mencurigai bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang telah diwariskan kepadanya tanpa pernah ia minta. Siang itu, ia menemui Bu Sarti, tetangga sepuh yang sudah puluhan tahun tinggal di kampung tersebut. Dengan suara pelan, Bu Sarti menatap foto Ibu Dani sambil menghela napas berat. Ia mengatakan bahwa dahulu ibunya dikenal sebagai wanita yang suka membantu orang, terutama dalam hal pengobatan tradisional dan spiritual. Namun tak banyak yang tahu, di balik itu semua, ibunya juga pernah terlibat dalam perjanjian gaib, konon untuk menyelamatkan adik perempuan Dani yang sakit parah kala itu. Menurut Bu Sarti,
ada satu kejadian misterius puluhan tahun lalu yang sampai sekarang masih dibicarakan dengan bisik-bisik. Saat adik Dani berada di ambang kematian, ibunya diduga mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di ujung hutan bambu. Dalam semalam, penyakit sang adik mendadak sembuh total. Namun, tak lama setelah itu, beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk dan kehilangan barang-barang aneh, termasuk potongan rambut dan pakaian dalam. Mereka percaya hal itu berkaitan dengan imbal balik dari perjanjian yang telah dilakukan. Dani tertegun mendengar semua itu. Ia ingat betul, adik perempuannya memang pernah mengalami sakit parah waktu kecil, namun sembuh dengan cara yang tidak masuk akal. Ia pun mulai mencocokkan kejadian masa lalu itu dengan mimpi-mimpinya yang akhir-akhir ini datang seperti pertanda. Kalung dan liontin yang ia temukan bisa jadi merupakan bagian dari perjanjian itu, semacam jimat pengikat agar ikatan gaib tidak terputus. Malam harinya, gangguan kembali datang. Kali ini tidak hanya dalam bentuk penampakan atau suara, melainkan bau sangit dari dalam kamar ibunya yang kosong. Saat Dani memberanikan diri membuka pintunya, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Di dalam kamar itu, semua barang tampak seperti baru digunakan. Kasur seperti habis ditiduri, lemari sedikit terbuka, dan gorden berkibar padahal semua jendela tertutup rapat. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan lirih dari balik lemari. Suara itu terdengar seperti seorang perempuan tua yang merintih dalam kepedihan. Dani yang ketakutan hanya bisa membaca doa dalam hati. Namun suara itu terus terdengar, hingga perlahan berubah menjadi tawa cekikikan yang menusuk telinga. Ia pun segera menutup pintu dan menguncinya rapat. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian ketika Dani bermimpi kembali. Kali ini suasananya jauh lebih menyeramkan. Ia berada di sebuah kebun gelap, dikelilingi pohon-pohon raksasa. Di depannya berdiri sosok kakek tua berbaju adat Jawa lengkap dengan ikat kepala. Wajahnya keras namun teduh. Kakek itu menatap Dani dengan sorot tajam, lalu berkata pelan bahwa waktunya hampir habis. Jika Dani tidak mengembalikan apa yang bukan milik keluarganya, maka sesuatu akan diambil sebagai gantinya. Saat terbangun, dada Dani terasa sesak dan ada goresan panjang di lengannya. Darah menetes, namun tidak terlalu dalam. Anehnya, di dekat tempat tidurnya terdapat serpihan bunga melati kering, padahal ia tidak pernah menaruh bunga apapun di kamar. Dani pun semakin yakin bahwa ini adalah peringatan. Bukan hanya mimpi, tapi campur tangan dari sesuatu yang jauh lebih kuat dan kuno. Malam berikutnya, adik perempuannya, Rina, datang berkunjung. Ia baru kembali dari luar kota dan tak tahu apa-apa soal kejadian yang dialami kakaknya. Namun sejak masuk rumah, Rina langsung merasa pusing dan mendadak muntah darah. Ia jatuh pingsan setelah sempat mengigau menyebut nama ibu mereka berulang-ulang. Dalam igauannya, Rina menyebutkan satu kalimat aneh yang membuat bulu kuduk Dani berdiri. Ibu bilang, waktunya sudah tiba. Yang dulu diselamatkan, sekarang harus mengganti. Kalimat itu membuat Dani merasa tercekik. Ia sadar bahwa yang menjadi incaran bukan dirinya, tapi Rina. Karena di masa lalu, Rina lah yang diselamatkan. Dan sekarang, waktu menagih janjinya, Rina belum sadarkan diri sejak malam itu. Tubuhnya lemah, kulitnya dingin, dan napasnya kian lambat seperti perlahan ditarik dari tubuhnya. Dani, yang sejak awal merasa bersalah karena membiarkan adiknya kembali ke rumah itu tanpa tahu apa yang sedang terjadi,
kini diliputi kepanikan dan keputusasaan. Ia duduk di sisi tempat tidur sambil menggenggam tangan Rina, berulang kali membaca doa, berharap apapun yang mengincarnya kali ini bisa ditahan walau hanya sebentar. Pagi itu, ia kembali menemui Bu Sarti. Kali ini tidak hanya untuk bertanya, tapi memohon bantuan. Namun Bu Sarti menggeleng pelan. Katanya, masalah yang sedang menimpa keluarga Dani bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Perjanjian yang melibatkan roh penunggu tanah atau makhluk penjaga dimensi tak kasat mata tidak bisa dibatalkan begitu saja. Apalagi jika sudah melibatkan tumbal yang tertunda. Dengan ragu, Bu Sarti menyarankan satu nama, seorang pria tua bernama Mbah Rekso yang tinggal di pinggir kampung, dekat area kebun yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Ia jarang keluar rumah dan dianggap aneh oleh warga. Tapi konon, Mbah Rekso adalah satu-satunya yang pernah menyelesaikan perkara semacam ini dengan syarat orang yang datang harus siap menerima konsekuensi dan tidak mundur setelah tahu kebenarannya. Tanpa pikir panjang, Dani langsung menuju rumah Mbah Rekso. Rumah itu berdiri di antara rimbunnya bambu dan pohon waru tua, tampak seperti sudah lama tidak ditinggali. Namun begitu ia mengetuk pintu, seorang lelaki tua membuka perlahan. Dengan tatapan tajam, namun tidak bermusuhan. Ia seolah sudah tahu maksud kedatangan Dani. Mbah Rekso menyuruh Dani duduk dan mendengarkan dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa arwah ibunya kini terperangkap antara dua dunia karena ikatan perjanjian yang tidak selesai. Sang ibu dulunya memohon kepada makhluk penunggu tanah untuk menyelamatkan anaknya dengan janji akan menyerahkan jiwa pengganti ketika waktu yang ditentukan tiba. Namun sang ibu wafat sebelum janji itu ditepati dan kini penunggu itu datang untuk menagih apa yang telah dijanjikan. Menurut Mbah Rekso, liontin yang ditemukan Dani bukan hanya jimat pelindung, tapi juga simbol kontrak. Selama liontin itu masih ada, maka arwah penunggu akan tetap terhubung dan mengintai keturunan si pemohon. Jika ingin memutuskan ikatan tersebut, maka Dani harus mengembalikan liontin itu ke tempat asalnya, di tengah hutan, tepat di bawah pohon waringin kembar yang menjadi lokasi awal perjanjian dibuat. Namun proses pengembalian itu tidak semudah yang dibayangkan. Dani harus datang sendiri, membawa liontin tersebut, dan menempatkannya kembali di atas tanah yang sama saat malam bulan mati. Ia juga harus membawa sesuatu yang disebut sebagai pembuka gerbang, yakni darah dari garis keturunan si pemohon. Dalam hal ini darah Dani sendiri. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, Dani melangkah masuk ke dalam hutan, ditemani hanya oleh suara jangkrik dan hembusan angin lembab yang menusuk kulit. Ia membawa liontin dalam genggaman, serta sebilah pisau kecil yang telah ia siapkan sebelumnya. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia sampai di sebuah lokasi yang terasa berbeda. Tanahnya lebih lembek, udaranya berat, dan pepohonan di sekelilingnya tampak membentuk pola melingkar. Di tengah lingkaran itu, berdiri 2 pohon waringin raksasa, dengan akar menjulur liar seperti tangan-tangan yang menyambut kedatangan siapapun yang berani masuk. Dani berjalan pelan, menunduk, lalu mengeluarkan liontin dari kantongnya. Ia menggali sedikit tanah di antara akar waringin dan meletakkan liontin tersebut di dalamnya. Setelah itu, ia menggores tangannya dengan pisau hingga darah menetes ke atas liontin tersebut. Saat tetes darah terakhir jatuh, bumi bergetar ringan. Angin berhenti dan dari balik kegelapan terdengar suara desah napas panjang. Lalu, samar-samar, muncul sosok perempuan tua mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya mirip ibunya, tapi matanya hitam sepenuhnya dan bibirnya bergerak tanpa suara. Sosok itu menatap Dani, lalu menunjuk ke arah liontin. Perlahan, ia merunduk dan menyentuh tanah tempat liontin dikuburkan, kemudian menghilang begitu saja ke dalam kabut.
Suasana kembali hening dan Dani jatuh terduduk sambil menangis, antara lega dan takut, karena ia tidak tahu apakah itu tanda bahwa segalanya telah selesai atau baru saja dimulai. Begitu ia kembali ke rumah menjelang pagi, Rina sudah sadar. Wajahnya pucat, tapi senyumnya kembali muncul. Ia tidak ingat apa-apa, hanya merasa seperti baru terbangun dari tidur panjang. Namun di meja kamar, Dani mendapati serpihan liontin yang hancur, dikelilingi bunga melati segar. Di antara bunga-bunga itu, ada sehelai rambut putih panjang, bukan milik siapapun di rumah itu. Dani hanya bisa menatapnya dalam diam. Hari-hari setelah ritual di bawah pohon waringin kembar berlalu dalam ketenangan yang tidak biasa. Rumah peninggalan ibunya yang dulunya selalu dihantui bisikan dan bayangan, kini terasa kosong. Namun bukan kosong karena kehilangan, melainkan seperti telah ditinggalkan oleh sesuatu yang selama ini bersemayam di dalamnya. Suara ketukan malam yang biasa terdengar di dinding kamar mandi menghilang. Aroma melati yang sering hadir tanpa sebab pun tak lagi tercium. Bahkan Rina, yang sempat jatuh sakit dan dirasuki, kini sudah pulih sepenuhnya dan mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Dani tak pernah bercerita pada siapapun tentang apa yang ia lakukan malam itu di hutan. Ia hanya menyimpan luka goresan di telapak tangannya sebagai pengingat bahwa dirinya pernah hampir menjadi korban janji yang tidak ia buat. Namun setiap kali ia menatap bekas luka itu, pikirannya akan terbayang pada sosok ibunya. Sosok perempuan yang selama hidupnya menanggung banyak beban, termasuk beban yang berasal dari dunia yang tak kasat mata. Beberapa minggu kemudian, Mbah Rekso datang ke rumah membawa kabar yang membuat hati Dani kembali bergetar. Lelaki tua itu berkata bahwa memang benar, ikatan antara keluarganya dan makhluk penunggu itu telah terputus. Namun, dalam setiap perjanjian selalu ada bekas luka yang tertinggal, dan bekas itu bisa melekat pada tempat atau garis darah keturunan. Artinya, meski makhluk itu telah pergi, tempat ini akan tetap memiliki bau yang disukai oleh entitas dari dimensi lain. Tidak semua akan datang, tapi mereka yang cukup kuat bisa mencium jejak yang tertinggal. Mbah Rekso menyarankan agar Dani tidak lagi tinggal terlalu lama di rumah tersebut. Rumah itu boleh dijaga, tapi jangan dijadikan tempat tinggal tetap. Ia juga menyarankan agar keluarga Dani senantiasa menjaga amalan ibadah dan menjaga ucapan, terutama saat waktu-waktu rawan seperti menjelang maghrib atau tengah malam. Hal kecil seperti membiarkan bunga melati tumbuh liar di pekarangan pun sebaiknya dihindari, karena bunga itu dipercaya sebagai penanda wilayah bagi makhluk-makhluk halus tertentu. Akhirnya, Dani memutuskan untuk menjual rumah itu. Butuh waktu hampir setahun sebelum ada orang yang tertarik, dan bahkan setelah rumah direnovasi pun, beberapa calon pembeli selalu mengurungkan niat mereka usai berkunjung. Ada yang merasa pusing, ada yang mendadak mimpi buruk setelah menengok rumah itu, dan ada juga yang mengaku melihat bayangan perempuan tua duduk di teras, meski rumah tersebut telah kosong. Saat akhirnya rumah itu laku dan dibeli oleh pasangan dari luar kota yang tidak percaya dengan hal-hal mistis, Dani merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena bisa menutup lembaran lama. Namun di sisi lain, ada rasa tak enak yang belum sepenuhnya hilang. Rina kini bekerja di kota, hidup mandiri dan sehat. Hubungan mereka sebagai saudara pun menjadi lebih erat setelah semua hal itu terjadi. Sesekali mereka mengenang ibu mereka dengan senyuman, mencoba melupakan malam-malam kelam yang sempat mengancam kehidupan mereka. Namun, mereka tahu kenangan itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Suatu malam, ketika Dani hendak tidur di rumah kontrakan barunya, ia mendengar dering telepon rumah berdering. Padahal ia belum memasang sambungan telepon tetap. Dering itu hanya terdengar sekali,
lalu menghilang begitu saja. Ia memeriksa ke seluruh sudut rumah, memastikan tak ada kabel atau pesawat telepon. Dan saat ia kembali ke kamar, ia melihat sekilas pantulan di cermin. Seorang perempuan tua berdiri di belakangnya, tersenyum, mengenakan kebaya putih, dan memegang sesuatu yang sangat dikenalnya. Liontin, yang seharusnya telah dikuburkan malam itu. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Dani tidak berteriak. Ia hanya menunduk dan berbisik dalam hati, seolah berbicara pada sosok yang ia tahu tak pernah benar-benar pergi. Kalau memang masih ada yang tersisa, jagalah kami, seperti dulu ibu menjaga. Dan malam pun kembali tenang. Hanya terdengar bunyi kipas angin yang berputar pelan, seolah menjadi satu-satunya saksi bahwa tidak semua warisan keluarga berupa harta atau tanah. Kadang, yang diwariskan adalah janji lama yang tak sempat ditepati dan cinta yang menyeberangi batas dunia.